Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kembali kita akan masuk lagi dalam IHSG Daily untuk besok ya, tanggal 21 September di tahun 2023 teman-teman. Dengan market hari ini yang secara penutupan akhirnya berhasil ya, untuk secara penutupan berhasil closing di atas 7.000 kembali nih, dengan penguatan mencapai 0,45% ya, di level 7.012. Dan secara sektoral yang mendorong dari penguatan indeks hari ini, kalau kita lihat dari sektor cyclical teman-teman, cyclical kemudian di follow up juga dengan sektor perbankan ya, yang mendorong dari penguatan indeks hari ini. Kemudian dari rupiah, so far rupiah kita juga masih bermain di atas 15.300-an teman-teman. Dan masih menunggu ya untuk keputusan The Fed nih, yang akan nantinya di Kamis dini hari untuk besok. Nanti ini tentunya akan cukup berpengaruh kepada market besok teman-teman. Jadi sangat perlu dipantau untuk market besok karena pastinya akan cukup terjadi volatilitas. Nah, kemudian secara teknikal langsung aja kita lihat ya, yang dimana secara charting kalau kalian perhatikan hari ini ya, tadi sempat menyentuh ke level 7046 dari segi penguatan indeks kita hari ini. Namun sangat disayangkan teman di sini, ini secara closingan terlihat ada rejection ya yang masuk di market sewaktu penutupan, sehingga terbentuk untuk jarum yang cukup panjang di sini. Ini cukup kurang bagus, yang artinya tekanan jualnya cukup tinggi di market hari ini. Padahal momentum penguatannya cukup bagus hari ini teman-teman ya. Nah, untuk potensi besok, kalau menurut saya pribadi sebenarnya masih ada peluang sih untuk indeks kita menguji sampai ke sekitar 7.050-an ya. Yang dimana saat ini progresnya saya sih masih lebih yakin. Saat ini ya sih kita sedang menguji ataupun menuju ke wave 5-nya nih, which is yang bisa sampai ke sekitaran 7.050, bahkan bisa juga mungkin sampai ke 7.100 ya kalau misalkan momentumnya cukup kuat. Tapi ini masih dalam bagian untuk menuju wave 5 menurut saya pribadi, dan setelah wave 5 ini akan terjadi untuk proses koreksi teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nih untuk progres besok-besok, indeks kita terreject terus dari resistennya, maka ini merupakan pertanda ya bahwa sebenarnya ini udah menuju, berarti udah titik di wave 5 terakhir ini kita, dan sekarang dan selanjutnya berpotensi ke wave kedua, yang dimana wave kedua itu merupakan wave koreksi major ya teman untuk indeks kita. Tapi ini hanya berdasarkan opini pribadi teman, dan tetap kalian juga perlu lakukan analisa pribadi ya untuk bagaimana progres dari indeks kita saat ini teman-teman. Oke, jadi silakan dipantau, dan untuk besok tetap waspada karena bagaimanapun ada keputusan The Fed ya yang mengenai suku bunga, walaupun secara forecasting yang para analis menyatakan bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga di angka yang sekarang. Tapi nggak ada salahnya kita tetap waspada karena apapun bisa terjadi ya di market saat ini teman-teman. Oke, kemudian hari ini kita masuk dalam pembahasan emiten. Hari ini kita akan bahas dengan emiten Antam ya. Ini mungkin beritanya juga kalian udah sempat dengar, yang dimana Antam ini digugat ya oleh seorang Crazy Rich Surabaya teman-teman, mengenai emas yang dibeli namun ini jumlahnya kurang sebenarnya. Dan mereka telah melalui persidangan yang cukup panjang saya rasa. Dan pada akhirnya ini Antam kalah teman, kalah gugatan. Kemudian Antam mengajukan banding ya kepada MA, yaitu Mahkamah Agung. Namun hasilnya adalah Antam ini ditolak untuk PK-nya ya, peninjauan kembalinya. Jadi ibaratnya ini keputusannya sudah ingkrah. Jadi ibaratnya Antam ini dia kalah gugatan dan harus membayar ataupun memberikan 1,1 ton kepada pihak tergugat teman-teman.
Dan di sini Antam dia saat beritanya ya, dia akan menempuh upaya hukum baru usai PK-nya ditolak MA. Jadi nanti kedepannya pasti Antam akan tetap kekeh ya untuk bagaimanapun menempuh jalur hukum agar keputusan yang sekarang ini bisa kembali tidak harus dilakukan oleh Antam, teman-teman ya. Karena tentunya ketika ini harus dikerjakan oleh Antam yang dimana harus mengeluarkan 1,1 ton emas, ini tentu akan sangat merugikan dari segi perusahaan ataupun Antam itu sendiri, teman-teman. Nah, dengan berita tersebut, kita lihat ya Antam belakangan ini memang secara pergerakan cukup kurang bagus. Ini Antam terlihat selama beberapa hari terakhir mengalami koreksi yang cukup lumayan, dan terlihat dia break dari supportnya dan langsung kembali terjun sampai ke kisaran 1800. Nah, mungkin secara progres untuk Antam kita lihat ya. Untuk Antam ini secara progres kalau kalian perhatikan, Antam ini sebenarnya masih berada dalam proses cycles, teman. Di kisaran sini ya, untuk cyclesnya cukup panjang. Nah, di sini terakhir Antam seperti yang tadi saya sebutkan, dia break dari supportnya itu di kisaran 1930-an. Setelah break langsung anjlok sampai ke 1800-an, teman-teman. Yang dimana area tersebut merupakan area support ya untuk Antam. Ini kalau secara potensi, kalau saya rasa Antam bisa kembali untuk lanjut koreksi ya, teman-teman, dalam secara jangka menengahnya nih. Karena melihat trennya udah cukup patah di Antam ini, banyak support yang udah dijebol sama Antam ini. Jadi secara potensi saya rasa akan bisa kembali melemah sampai menguji ke 1770 nih sebagai support penting untuk Antam, teman-teman. Dan kalau misalkan support di 1770 ini dijebol, ini jadi kurang bagus banget dan bisa mengalami koreksi lanjutan di Antam ini. Karena kalau kalian perhatikan ya, ini Antam dia membentuk semacam namanya head and shoulder, teman-teman. Yang apabila dijebol supportnya di 1770, ini akan mengkonfirmasi untuk pattern head and shoulder-nya dan justru akan menuju untuk proses koreksi selanjutnya yang lebih dalam lagi. Oke, jadi tetap waspada ya buat kalian yang ada pegang dari Antam, karena ini potensinya saya rasa cukup kurang bagus. Jadi perlu dipertimbangkan ya kalau misalkan dia jebol support di 1770. Nah, langkah lebih baiknya kalau misalkan bisa dibuang dulu untuk Antam. Oke, tapi selebihnya kalian juga tetap perlu lakukan kembali ya, analisa ulang dan berdasarkan apa yang kalian yakini mengenai Antam ini, teman-teman. Dan kemudian next ya, kita akan masuk dalam pantauan saham untuk besok, yang dimana saya akan berikan dua ya. Yang pertama dengan gudang garam, ini GGRM terlihat secara potensi pendek cukup menarik, teman-teman. GGRM ini setelah waktu itu koreksi dan akhirnya bertahan di atas support, teman-teman. Ini di kisaran 24.000 supportnya, dan sekarang progresnya ini sedang konsolidasi. Dan bahkan hari ini Antam lagi GGRM ya, GGRM berhasil breakout dari resist yang menahan selama pergerakan kurang lebih 3 minggu terakhir, teman-teman. Itu di kisaran 24.600-an. Dan juga ini GGRM berhasil menembus ya area tersebut. Jadi untuk pendek saya rasa masih bisa dipantau untuk Antam. Nah, untuk areanya mungkin kalau kalian mau coba spekulasi ya, setelah tadi breakout dan mungkin besok akan sedikit terjadi pullback ya ke area support. Nah, ini bisa kalian pantau di dekat-dekat 24.500 sampai dengan 24.650, teman. Nah, ini yang saya kotakin hijau kurang lebih di sini ya untuk area supportnya untuk GGRM. Jadi kalau misalkan besok dikasih sampai ke area tersebut,
Silahkan spekulasi dengan potensi bisa kembali menguat lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia jebol kembali ke bawah 24.500, ini sebaiknya dibuang dulu karena dia potensinya malah kembali ke dalam supportnya teman-teman ya. Jadi kurang bagus. Dengan target mungkin kalau misalkan bisa menguat lagi, yang terdekat itu di resistnya ya di 24.950 sampai dengan mungkin 25.000 yang kita dapetin. 25.000 sebagai resist pertamanya yang terdekat, dan nextnya bisa sampai ke 25.500 teman-teman. Oke, jadi untuk GGRM silahkan dipantau. Untuk jangka pendek saya rasa ada potensi ini dengan penguatan ataupun rebound yang lebih lanjut ya di emiten gudang garam ini. Kemudian yang kedua, dengan ISSP, ini juga merupakan emiten yang semenjak udah cukup lama ya, saya sempat mention juga nih untuk ISSP. Waktu itu sempat saya mention dia berhasil breakout di sini teman-teman di 286, lalu akhirnya menyentuh ke 300-an dan sedikit pullback ya, di sini pullback. Kemudian dia bertahan di atas 286, dan hari ini terlihat ada penguatan yang cukup signifikan di ISSP dengan volume juga bisa terbilang cukup tinggi ya, jadi cukup banyak transaksi hari ini dan berhasil breakout dari resist minoran nih, yaitu di kisaran 302 teman. Jadi untuk ISSP ini juga secara pendek masih bisa di follow up ya lebih lanjut. Mungkin kalian yang mau coba spekulasi, silahkan coba di support di 300 teman. Ini support 300 harusnya bisa menjaga ya untuk ISSP ini bertahan dan berpotensi bisa kembali menguat lagi. Dengan target sementara yang pertama sampai ke 310-an sampai dengan 320. Ini merupakan next resist untuk ISSP. Jadi kalian yang mungkin bisa pantau, silahkan dipantau untuk potensi penguatan dari emiten satu ini. Dan mungkin buat kalian yang udah ngikutin dari awal ya, yang sempat ikut maksudnya masuk dari agak bawah potensinya, silahkan di follow up. Masih bisa lanjut, harusnya bisa sampai ke kisaran 310-an teman-teman. Oke, jadi itu aja dua pantauan kita hari ini. Dan untuk Antam tetap waspada karena ini terlihat sebenarnya kurang bagus secara outlook-nya untuk Antam. Tapi tetap kalian perhatikan ya bagaimana progres ke depannya nih. Dan juga untuk market tadi kita bahas untuk market, kalau menurut saya pribadi masih ada potensi sampai ke 7.050, tapi tetap waspada untuk adanya rejection yang terjadi ya di market kita saat ini. Dan juga mengingat untuk besok kita ada agenda ekonomi dari The Fed yang akan menentukan suku bunga, dan tentu besok akan terjadi sedikit dengan volatilitas yang mungkin bisa dibilang cukup besar ya untuk volatilitas besok dari market kita teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini di dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 21 September di tahun 2023. So, seperti biasa ya, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trade.